Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi astronomi, astrofisika, yaitu perbedaan fluks dan luminositas. Biasa terjadi salah pemahaman terhadap apa itu fluks, apa itu luminositas. Teori, pembahasan soal, dan praktik. Berbicara tentang fluks dan luminositas, kaitannya dengan cahaya radiasi gelombang elektromagnetik, yang merupakan sumber utama, informasi utama dari kajian astronomi. Nah, yang perlu kita pahami di awal, yang pertama adalah matahari dan bintang lainnya dianggap sebagai benda hitam. Nah, artinya apa? Artinya di sini hukum yang berlaku pada benda hitam berarti berlaku pada matahari dan bintang-bintang lainnya. Karena matahari dan bintang dianggap sebagai benda hitam, sehingga besarnya energi total yang dipancarkan suatu bintang tiap satuan waktu atau tiap detik itu dapat kita hitung atau nilainya itu sebesar L sama dengan 4 pi R kuadrat sigma suhu pangkat 4. Oke. Nah, jadi kita pahami di sini luminositas itu tidak lain adalah energi total yang dipancarkan suatu bintang tiap satuan waktu dengan persamaan, sehingga di sini simbolnya adalah L ya, yang artinya adalah luminositas. Jadi kita tandai di sini dengan warna merah. Dengan keterangan kita tuliskan di samping R kuadrat di sini ya. R di sini adalah jari-jari dari suatu bintang. Jari-jari bintang. Sedangkan sigma ini, simbol ini dibaca dengan sigma. Ini adalah konstanta atau tetapan Stephen Boltzmann, yang nilainya itu adalah 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4 ya. Watt per meter persegi per Kelvin pangkat 4 ya. Atau yang biasa juga dituliskan dengan watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4, sama ya. Oke. Sedangkan T di sini adalah suhu efektif. Nah, apa yang maksud dengan suhu efektif di sini? Ini adalah suhu di permukaan bintang atau di lapisan terluarnya ya. Suhu permukaan atau di lapisan terluarnya. Ya, satuannya Kelvin. Nah, jari-jari kita gunakan satuan meter. Oke. Nah, kalau kita pahami dan perhatikan di sini, 4 VR kuadrat itu tidak lain adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan apa? Luas permukaan dari bintang tersebut. Sedangkan fluks diartikan sebagai energi bintang yang diterima pada jarak tertentu, atau didefinisikan juga sebagai energi bintang per satuan luas per satuan waktu. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, supaya lebih jelas kita contohkan di sini. Misalkan di sini terdapat sebuah bintang, kita ambil saja contohnya matahari. Kemudian di sini bumi ya, pengamat, kita sebagai pengamat berada di bumi. Maka energi matahari yang kita terima di bumi di sini itu disebut dengan fluks. Oke, sudah paham di sini? Sedangkan energi mataharinya tadi itu adalah luminositas, sedangkan energi matahari yang kita terima di bumi itu disebut dengan fluks. Sehingga untuk pengamat yang berada di planet Mars, tentunya fluks mataharinya juga berbeda. Mengapa? Karena itu tadi, fluks dipengaruhi oleh jarak. Nah, sesuai dengan definisi, fluks dirumuskan dengan F fluks sama dengan energi bintang atau luminositas per satuan luas. Nah, di sini adalah luas permukaan bola, 4 pi d kuadrat. Dengan D di sini tidak lain adalah jarak bintang terhadap pengamat. Ya, satuannya adalah meter.
Nah, di sini kita akan jelaskan juga mengapa di sini persatuan luas, ya, luas permukaan bola. Nah, kita kembali ke gambar contoh tadi, yaitu matahari. Di sini memiliki energi atau luminositas yang diradiasikan ke segala arah. Nah, cakupan ke segala arah di sini tentunya akan membentuk yang namanya luasan bola. Nah, sehingga energi yang diterima pengamat pada satu titik itu adalah energi persatuan luasnya. Jadi energinya itu adalah terbagi ke luasan radiasinya, ya. Nah, luasan radiasinya tadi kenapa luas bola? Karena tadi diradiasikan ke segala arah. Oke, bisa dipahami di sini ya. Nah, artinya di sini juga dapat kita lihat dari secara persamaan matematisnya, flux itu tadi sangat dipengaruhi oleh jarak pengamat, ya. Artinya di sini flux dan jarak hubungannya adalah berbanding terbalik. Semakin jauh posisi pengamat, ya, maka energi bintang yang terima juga akan semakin kecil. Artinya fluxnya juga akan semakin kecil. Sehingga dapat kita rumuskan secara matematis hubungan flux dan jarak, oke, menggunakan perbandingan, yaitu adalah Nah, ini untuk membandingkan flux yang diterima pada dua posisi pengamat yang berbeda jaraknya terhadap suatu bintang yang sama tentunya. Oke. Nah. Apakah yang dimaksud dengan luminositas matahari? Nah, kita lihat dari opsi A sampai E. Di sini untuk opsi A, besarnya energi yang dipancarkan oleh matahari. Nah, kita ingat kembali tadi di awal, luminositas tadi adalah energi total yang dipancarkan oleh suatu bintang. Nah, matahari ini kan adalah bintangnya ya. Nah, sehingga luminositas matahari berarti adalah energi yang dipancarkan oleh matahari. Nah, ini opsi A ini sudah jawabannya ya. Oke, coba kita cek yang pilihan yang B. Besarnya energi matahari yang diterima di permukaan bumi. Nah, ini tadi adalah flux ya. Ini adalah flux. Kemudian kalau C, kecerlangan matahari yang diukur pada jarak tertentu, ini juga sama. Ini juga flux. Kemudian di sini terang sebenarnya matahari yang sampai ke bumi. Nah, kalau luminositas itu lebih ke energi ya. Energi. Kalau terang di sini ini nanti akan masuk ke pembahasan tentang magnitudo ya. Magnitudo ini lebih ke magnitudo. Nah, magnitudo untuk yang sebenarnya itu disebut dengan magnitudo mutlak ya. Nanti kita akan bahas ada mutlak dan semu. Kemudian yang E, daya matahari yang diterima bumi, persatuan luas, persatuan waktu. Nah, ini persatuan luas, persatuan waktunya jadi juga adalah ya sama, flux ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah A, jawabannya A. Soal yang kedua, dua bintang berjejari sama masing-masing mempunyai temperatur 6000 Kelvin dan 5000 Kelvin. Energi yang dihasilkan oleh bintang yang temperaturnya lebih tinggi ini berapa kali lebih besar dari bintang yang temperaturnya lebih rendah? Oke, di sini soalnya ini adalah tentang energi. Nah, berarti kita menggunakan rumus luminositas. Kemudian model penyelesaian di sini adalah model perbandingan ya, karena di sini terdapat dua bintang ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa kalinya ya dari yang bintang lebih besar suhunya terhadap yang lebih rendah. Sehingga perbandingannya itu adalah, anggaplah ini bintang A yang suhunya 6000 dan bintang B yang suhunya 5000. Berarti perbandingannya itu adalah luminositas bintang A terhadap luminositas bintang B ya, yang lebih tinggi suhunya terhadap yang lebih rendah. Nah, kita masukkan persamaan luminositas, tidak lain ada 4pi jari-jari dari bintang kuadrat, kemudian konstanta Stefan-Boltzmann kali suhu efektif dari bintang A, oke, bintang A pangkat 4, kemudian bawahnya dengan persamaan yang sama 4pi R bintang B kuadrat, konstanta Stefan-Boltzmann suhunya pangkat 4. Nah, besaran yang sama bisa kita hilangkan, coret 4pi konstanta juga. Nah, kemudian lihat nih, radiusnya di sini kan berjejari sama, berarti juga bisa kita ya coret ya. Nah, sehingga di sini penyelesaiannya itu tidak lain hanya adalah perbandingan terhadap suhu ya. Maka di sini kalau kita tuliskan luminositas bintang A berbanding luminositas bintang B, ini adalah perbandingan suhunya itu 6000 Kelvin berbanding 5000 Kelvin. Nah, pangkatnya bisa kita keluarkan seperti ini, pangkat 4.
Sehingga di sini tidak lain adalah kalau kita hitung berarti 6/5 ini 1,2 pangkat 4. Nah, untuk di Olimpiade Astronomi itu boleh menggunakan kalkulator ya. Sehingga ini kita hitung menggunakan kalkulator saja lebih cepat. Ini adalah 2,073 ya sekian ya, 36 ya. 36. Sehingga di sini kalau kita bulatkan berarti lebih mendekati ke ya opsi yang E ini, 2,1. Nah, soal yang ketiga, kalau kita lihat di sini model soalnya sedikit lebih rumit dari soal yang sebelumnya. Nah, di sini diberikan persamaan untuk radius bintang Katai Putih dengan ini adalah radius matahari, ini massa matahari, dan ini massa dari bintang Katai Putihnya. Kemudian di sini di bawahnya dijelaskan bahwa bintang Katai Putih di sini adalah benda hitam yang sempurna dengan massanya itu 0,4 kali massa matahari. Oke, di sini 0,4 kali massa matahari dan temperatur efektifnya Kelvin. Nah, pertanyaannya itu adalah luminositas bintang Katai Putih ini dalam satuan luminositas matahari. Nah, sebelum kita menggunakan persamaan luminositas, nah kita harus gunakan dulu persamaan dari radius bintang Katai Putih ini. Nah, kita masukkan nilai massa bintangnya tadi 0,4 kali massa matahari untuk mendapatkan radius dari bintang Katai Putih. Oke, kita lanjutkan di sini berarti radius matahari per 74. Kemudian di sini massa matahari dibagi dengan 0,4 kali massa matahari. Nah, ini massa dari bintang Katai tadinya tadi. Maka di sini pangkat 1/3. Nah, berarti di sini bisa kita coret massa matahari. Kemudian kita lanjutkan di sini berarti menjadi R matahari per 74 1/0,4 jadinya ya. Ini adalah 2,5 pangkat 1/3. Nah, untuk biasanya di Olimpiade Astronomi itu bisa menggunakan kalkulator ya, boleh menggunakan kalkulator. Nah, ini perhitungannya silakan dilanjutkan menggunakan kalkulator. Maka ini menjadi, ini 2,5 kita pangkatkan 1/3, kemudian kita bagi dengan 74 ya, maka akan kita dapatkan 0,0183 radius matahari. Nah, jangan lupa untuk menuliskan kembali radius mataharinya. Oke, jadi radius bintang Katai Putih ini adalah 0,0183 kali radius matahari. Nah, setelah itu barulah kita masukkan ke dalam persamaan luminositas. Karena di sini diminta dalam satuan luminositas matahari, maka kita gunakan perbandingan luminositas bintang Katai Putih per luminositas matahari. Di sini rumus luminositas yaitu adalah 4πr kuadrat Stefan Boltzmann, konstanta Stefan Boltzmann kali temperatur efektifnya pangkat 4. Nah, dibandingkan dengan yang matahari. 4πr kuadrat radius matahari kuadrat. Kemudian ini suhu matahari pangkat 4. Nah, ini besaran yang sama, angka yang sama kita hilangkan, coret. Kemudian kita lanjutkan di sini, berarti di sini adalah radius bintang Katai Putih tadi 0,0183 radius matahari kuadrat per radius matahari kuadrat. Nah, ini perbandingan suhunya, kita pisah suhu efektif dari bintang per, nah kita kurung saja seperti ini pangkat 4. Nah, suhu matahari ini bisa kita di soal tidak diketahui ya. Kemudian di soal-soal Olimpiade itu akan diberikan pada lembaran itu diberikan data ya, data tabel besaran-besaran yang diperlukan di soal. Nah, di sini kalau kita lihat massa matahari itu tersedianya adalah 5785 Kelvin. Nah, ini kita lanjutkan lagi dengan kalkulator tentunya ya. Maka di sini akan kita dapat ini dipangkatkan 2 ya. Ini kita coret kuadratnya. Nah, di sini 0,0183 kita kuadratkan. 0,0183 kuadrat. Pangkat 4 ya. Nah, ini dilanjutkan dengan kalkulator. Ini akan kita dapatkan hasilnya itu adalah ya, tentu caranya ini kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian ini kita bagi 1000 dengan 5785,
baru dipangkat dengan 4, kemudian hasil keduanya baru dikalikan. Nah, di sini hasilnya itu adalah mendekati 3 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, kemudian tadi di depannya itu ada L per luminositas matahari, sehingga luminositas bintang katanya putih adalah 3 kali 10 pangkat min 3 kali dari luminositas matahari. Nah, sehingga di sini jawabannya yang tepat itu adalah yang opsi B. Oke.